Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai talk show pada sore hari ini, saya undang untuk Bapak Ibu bisa hadir menyaksikan talk show di mana kita spesial akan memberikan talk show terkait memperingati Hari Bedah Anak Nasional. Sebelumnya saya ingin sedikit memperkenalkan RSUD Haji Muhammad Parikesit kepada Bapak Ibu yang ada di Big Mall Samarinda. Rumah Sakit Umum Haji Muhammad Parikesit Tenggarong berada di Kutai Kartanegara, tepatnya di Tenggarong Seberang, Jalan Ratu Agung nomor 1. Kita memiliki beberapa pelayanan unggulan yang cukup baik dan menerima kunjungan pasien secara luas di daerah Kutai Kartanegara khususnya dan di Kalimantan Timur yang bisa berkunjung ke rumah sakit kami. Salah satunya kita memiliki pelayanan bedah saraf, kita memiliki cath lab, kita memiliki manografi, MRI, bronkoskopi dewasa, bronkoskopi anak. Kita juga memiliki pelayanan unggulan yaitu perawatan pasien kanker. Jadi untuk Bapak Ibu yang memiliki keluarga atau memiliki kerabat yang berada di daerah Kutai Kartanegara, silahkan berkunjung ke rumah sakit kami untuk pemeriksaan kesehatan atau berkunjung ke rumah sakit kami untuk berobat. Baik, untuk mempersingkat waktu, hari ini pada hari Jumat tanggal 27 September 2019, kami dari Rumah Sakit RSUD Haji Muhammad Parikesit bekerja sama dengan PKRS, bekerja sama dengan Humas dan AMP TV yang ada di Rumah Sakit Haji Muhammad Parikesit akan melakukan dan melaksanakan talk show terkait deteksi dini kelainan kongenital dan tumbuh kembang pada anak. Ya, tidak perlu lama-lama, saya akan undang dua narasumber yang akan berbincang-bincang, memberikan informasi dan edukasi kepada Bapak Ibu pada sore hari ini. Yang pertama saya undang Dr. Santirini, spesialis bedah anak, subkonsultan digestif. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Dr. Santirini. Ya, Dr. Santirini, izin dokter. Lahir di Samarinda pada tanggal 14 Oktober tahun 1975. Untuk pendidikan terakhir, beliau adalah konsultan subspesialis digestif Rumah Sakit Hasanuddin Hasan Sadikin Bandung dengan Kolegium Bedah Anak Indonesia. Kemudian dokter spesialis bedah anak Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dokter umum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, SMA Negeri 3 Samarinda, SMP Negeri 4 Samarinda dan SD Muhammadiyah Samarinda. Untuk saat ini Dr. Santirini sebagai Wakil Direktur Pelayanan di RSUD Haji Muhammad Parikesit, kemudian pernah sebagai Kepala Bidang Pelayanan Medik dari Desember 2019 sampai 2023. Ya, itu sedikit profil singkat dari Dr. Santirini. Selanjutnya saya panggil narasumber yang kedua. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Dr. Bukhori, spesialis anak. Dr. Bukhori, spesialis anak, adalah lahir di Samarinda tanggal 3 Maret 1985 dengan pendidikan SD 051 Samarinda, SLTP 5 Samarinda, SMU 1 Samarinda, Sarjana Kedokteran Universitas Mula Warman Samarinda, Profesi Dokter Universitas Mula Warman Samarinda, Magister Ilmu Kedokteran Klinis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan PPDS Ilmu Kesehatan Anak Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Untuk pengalaman kerja, beliau saat ini bekerja di RSUD Haji Muhammad Parikesit Tenggarong dan Rumah Sakit Abdul Wahab Sarani sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini. Dan beliau sebelumnya bekerja di RSAL Ilyas Tarakan 2018 sampai 2019. Dan saat ini beliau sebagai dosen di Fakultas Universitas Mula Warman Samarinda 2010 sampai dengan sekarang. Ya, itu tadi dua profil singkat dari narasumber kita pada sore hari ini. Selamat sore dokter, gimana kabarnya sore ini dok?
Sehat dokter? Sehat. Sehat, terima kasih Pak Wahyu. Sehat. Ya, Dokter Bukhari sehat dok? Cek cek Cek. cek sehat. Sehat. Ya, Bapak Ibu, pada sore hari ini kita sudah kehadiran dua narasumber yang sangat cantik dan tampan, yang akan silakan teman-teman boleh duduk, yang akan menyampaikan informasi terkait deteksi dini kelainan kongenital pada anak dan tumbuh kembang pada anak. Ya, mungkin sebelumnya saya persilakan untuk Dr. Santeri ini menjelaskan pada sore hari ini kita melaksanakan talkshow, salah satunya adalah memperingati Hari Bedah Anak Nasional. Benar ya dok? Nah, bisa dijelaskan secara singkat terkait Hari Bedah Anak Nasional dok? Baik, terima kasih Pak Wahyu. Hari Bedah Anak Nasional ini sebenarnya rangkaian kegiatan ya Pak Wahyu ya. Sebenarnya hari pencanangannya itu di tanggal 21 Oktober tahun 2024 besok. Kemudian dari program kerja dari Perhimpunan Bedah Anak Nasional Indonesia itu salah satunya adalah program dari edukatif dan sosialisasi tentang kelainan kongenital pada bedah anak. Di mana sasarannya adalah dari organisasi Perbani itu sendiri. Kemudian yang utama adalah pasien-pasien yang ada di seluruh Indonesia. Adapun kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, yang pertama untuk menjelang Hari Pencanangan Bedah Anak Nasional adalah kemarin kita lakukan operasi minimal invasif di wilayah Sumatera, itu dengan laparoskopi dengan kasus-kasus kelainan kongenital dengan hernia. Ada sebanyak kurang lebih sekitar 50 kasus di rumah sakit di pemerintah di Sumatera. Kemudian yang akan datang ini adalah di tanggal 6 Oktober ini, rencananya akan adanya edukasi serentak di seluruh Indonesia, di mana kita mempunyai kurang lebih sekitar 38 provinsi, ada 37 titik lokasi yang nanti akan serentak memberikan edukasi di seluruh Indonesia, di mana sasarannya setiap rumah sakit itu mengharuskan pasien bedah anak itu minimal 50, kemudian berkolaborasi termasuk salah satunya adalah dengan dokter anak, dengan gizi, farmasi ataupun yang lain. Mungkin itu Pak Wahyu sekedar informasinya. Terima kasih. Ya baik, artinya Hari Bedah Anak Nasional pada tahun ini akan serentak dilakukan di 38 provinsi seluruh Indonesia. Melakukan edukasi pada tanggal 6 Oktober ya Bu. Luar biasa, mungkin ini bisa akan menjadikan rekor muri di salah satu kegiatan ini Bu ya, kalau dilakukan secara serentak. Iya betul. Ya, beri tepuk tangan dong. Jadi luar biasa dari Kolegium Bedah Anak akan melakukan edukasi secara serentak kepada 38 provinsi yang ada di Indonesia. Ya baik, pada tema kita hari ini melihat salah satu hal yang akan kita lakukan adalah edukasi dan pemberian informasi kepada masyarakat awam, khususnya bagaimana penanganan pada kasus-kasus tertentu, dengan tema kita pada hari ini yaitu mendeteksi dini kelainan kongenital pada anak. Mungkin Ibu bisa jelaskan secara menurut Ibu seperti apa hal-hal yang harus diperhatikan ataupun kelainan kongenital pada anak itu seperti apa Bu? Baik, terima kasih. Sebenarnya ini bukan hanya dari bedah anak ya, tapi dari kasus anak pun juga sangat banyak. Jadi memang pada kasus-kasus kelainan kongenital itu kan kita bisa mendeteksi baik pada masa kehamilan, kemudian setelah kehamilan, artinya pada saat dia lahir, itu kita bisa mendeteksi sebenarnya. Nah, pada masa-masa kehamilan itu sebenarnya bisa kita deteksi dari salah satunya adalah dengan USG tadi. Yang terkait dengan kelainan kongenital yang paling banyak pada bedah anak itu adalah seperti dia tidak mempunyai saluran pencernaan. Itu ya. Jadi memang kelainan bawaan kongenital ini memang diturunkan secara genetik atau keturunan. Nah, beda sama yang tidak diturunkan. Jadi yang membuat dia menjadi suatu kelainan kongenital itu adalah karena memang banyak faktor ya Pak Wahyu ya. Salah satunya mungkin dari faktor lingkungan, terus kemudian dari faktor makanan juga bisa. Nanti mungkin dari kasus-kasus anak juga bisa seperti kelainan-kelainan sindrom. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, baik. Jadi artinya ini adalah genetik Bu ya. Nah,
apakah ada keterkaitan antara tumbuh kembang dengan penyakit bawaan itu sendiri, Bu? Dari Dokter Bukhari selaku spesialis anak, boleh Dok? Terima kasih. Dari kasus-kasus kelainan kongenital pada bedah anak, karena tadi terkait dengan sistem pencernaan ya, sistem pencernaan kan termasuk kita bisa tumbuh itu karena nutrisinya optimal. Nah, sedangkan kalau misalnya ada gangguan pada pencernaan, seperti ada kelainan-kelainan tadi, misalnya tidak ada saluran pencernaan, sedangkan saluran pencernaan itu sebagai tempat penyerapan nutrisi. Kalau penyerapan nutrisi terganggu, akibatnya tidak optimal nutrisinya, kesehatannya mudah sakit juga, tidak jadi berat badannya tidak jadi naik karena tidak bisa naik karena nutrisinya tidak baik dan karena penyerapannya yang terganggu, seperti itu. Jadi kaitannya di penyerapan nutrisinya karena ada gangguan saluran pencernaan. Belum lagi misalnya ada kasus-kasus setelah pembedahan misalnya yang perlu ada recovery-nya dulu. Itu agak lama, jadi misalnya recovery-nya lebih lama lagi, otomatis akan terganggu tumbuh kembangnya. Seperti itu. Tumbuh kembang anak itu sendiri apa Dok? Dan hal-hal apa yang harus diperhatikan oleh orang tua khususnya untuk memperhatikan bahwa anak saya ini bertumbuh dan berkembang dengan baik? Jadi kita bedakan dulu ya pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan itu ialah bertambahnya ukuran, seperti ya panjang badan, tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, itu pertumbuhan. Kalau perkembangan itu lebih ke arah misalnya motoriknya, kognitifnya, misalnya IQ-nya itu perkembangan. Misalnya dia dari bisa duduk, berjalan, lari ya, kemudian bermain-main dengan benda-benda halus, menggenggam, itu termasuk perkembangan. Misalnya dia perkembangannya baik atau tumbuh kembang baik, itu harus sesuai dengan usianya. Usia segini harus bisa ini, usia segini harus berat badannya segini, usia ini harus tinggi badannya segini. Itu harus ada parameternya kalau kita mau lihat apakah dia baik atau tidak, dan itu harus diperiksa. Makanya perlu adanya screening, apakah dia mengalami gangguan pertumbuhan atau gangguan perkembangan atau keduanya, seperti itu. Ya baik, artinya untuk melihat itu semua perlu lakukan screening dan pemeriksaan, tahapan-tahapan apa saja yang harus diperhatikan oleh orang tua. Nah, mungkin untuk di sini ada Bapak Ibu yang tidak tahu bagaimana saya harus memeriksakan anak saya dan di mana saya harus melihat bahwa anak saya ini bertumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya dan bisa melakukan aktivitas sesuai dengan usianya. Itu harus kemana Dok? Ya, jadi kalau untuk pertumbuhan screening bisa di sarana kesehatan di mana saja, termasuk di rumah sakit Parikesit ya. Jadi kita juga untuk misalnya kita ada menemukan gangguan pertumbuhan perkembangan, kita bisa langsung diagnosis dan intervensi, termasuk dengan fisioterapi ya. Terapi ada di Parikesit, ada terapi bicara, terapi okupasi ya, fisioterapi, sehingga nanti ada perubahan dari outcome-nya dari tindakan yang kita lakukan. Nah, untuk screening tadi selain di rumah sakit bisa juga di puskesmas ya, bisa di praktek-praktek atau klinik. Intinya semakin orang tua itu sering memeriksakan anaknya dari berat badannya sesuai atau tidak, tinggi badannya sesuai atau tidak, itu bisa per bulan atau per 3 bulan sekali. Biasanya itu per 3 bulan sekali sampai dengan usia 2 tahun, kemudian per 6 bulan sekali sampai usia selanjutnya ya. Jadi kita nanti akan periksa berat badannya, tinggi badannya, termasuk dari nanti apakah perkembangannya itu sesuai usianya. Misalnya usia segini harus bisa duduk, usia segini harus bisa jalan. Kalau misalnya ada keterlambatan, kita sebaiknya karena ada screening tersebut, kita bisa lebih cepat mendeteksi, akibatnya kita akan mudah mengintervensi, outcome-nya nanti akan lebih bagus juga. Semakin dia cepat ketahuannya, cepat terdeteksinya, akan semakin intervensinya akan semakin bagus dan outcome-nya juga akan semakin bagus, seperti itu. Oh ya baik. Berbicara terkait pertumbuhan banyak masyarakat awam yang tidak memahami apa itu pertumbuhan dan stunting. Nah, isu-isu yang saat ini terjadi adalah peningkatan stunting semakin tinggi dan mereka mungkin kurang aware atau kurang
cepat untuk segera melaporkan kepada puskesmas terdekat gitu, sehingga ternyata anaknya ini adalah stunting. Nah, itu yang tidak dipahami saat ini. Mungkin bisa dijelaskan untuk yang hadir pada hari ini, gejala-gejala anak ini resiko terjadi stunting itu seperti apa, dan stunting itu apa sih, Dok? Ya, terima kasih. Jadi kalau stunting itu sebenarnya dia bagian dari stunted atau pendek ya. Jadi semua nanti ada kurvanya atau ada pengukurannya. Bila dia pengukuran itu di bawah dari nilai normalnya, ya ada kurvanya itu -2. Bila di bawah tersebut itu dibilang pendek. Cuma pendek itu macam-macam sebabnya. Salah satu sebabnya ialah stunting. Nah, stunting itu sendiri kan pendek itu ada, stunted itu ada misalnya karena genetik, ada juga karena lambat hormon pertumbuhannya munculnya, ada juga karena dia sindrom tertentu, misalnya ada akondroplasia, memang dia pendek ya. Kemudian atau juga seperti stunting tadi itu karena malnutrisi atau kekurangan gizi yang lama. Jadi anak yang stunting itu karena dia kekurangan gizi yang lama, misalnya dia gizi kurang terus ya, misalnya kita periksa di buku KMS atau buku KIA itu dia selalu di bawah garis terus ya, itu bisa menyebabkan tumbuhnya tidak optimal. Dalam hal ini tinggi badannya. Bila tinggi badannya tidak sesuai usianya itu dibilang pendek. Jadi kan kalau stunting sendiri berarti itu karena kekurangan gizi yang lama. Enggak cuma 2 bulan 3 bulan dia kekurangan gizi, bisa 6 bulan bahkan sampai setahun baru dia bisa pendek ya. Jadi kalau misalnya 2 bulan dia gizinya kurang belum bisa jadi pendek. Tapi kalau sudah sering gizi kurang terus ya, bisa setahun, bisa lebih, itu anaknya biasanya tinggi badannya tidak akan sesuai usianya atau jadi pendek. Seperti itu. Jadi orang tua harus memperhatikan gizi dari anaknya itu sendiri ya, Dok. Yeah. Sehingga kan banyak anak sekarang ini susah makan, Dok. Susah makan, susah minum, paling cuma minum susu seperti itu. Nah, mungkin ada tips yang bisa disampaikan untuk mencegah gangguan pertumbuhan dan perkembangan dari dini, Dok. Ya. Sebenarnya kan tadi penyebab stunting dulu yang kita atasin ya. Misalnya apakah dia ada gangguan tadi, kayak misalnya gangguan pencernaan oleh karena kelainan kongenital dari pencernaannya. Yang kedua, apakah sering infeksi? Kalau anak sering infeksi, otomatis kan dia sakit ya. Sakit itu anak kan akan nafsu makan pasti turun. Nah, itu akan juga menyebabkan gizinya kurang. Bisa menyebabkan pendek ujung-ujungnya ya. Kemudian kalau anak itu sering sakit, tadi sering ada gangguan pencernaan, misalnya ekonomi juga bisa ngaruh karena ya orang tuanya mau memberikan tidak bisa juga karena ekonominya menengah ke bawah misalnya seperti itu. Atau misalnya karena higien ya, higien yang terganggu, rumahnya tidak higienis ya, jadi sehingga mudah infeksi anaknya, akibatnya anaknya sering sakit, kemudian dia malas makan, gizinya akan gizi kurang, kemudian jadi pendek seperti itu. Jadi kalau misalnya ini kaitannya dengan makan, misalnya tadi pertanyaannya kan gimana kalau sulit makan ya. Kalau sulit makan ini berarti anggapannya nutrisi optimal ya, nutrisinya kurang optimal karena dia masuknya sedikit. Itu kita biasanya akan mendeteksi dulu apakah anak ini sehat atau tidak. Kalau dia tidak sehat, misalnya nih ya, ada penyakit jantung bawaan, itu biasanya juga gizinya akan kurang. Kemudian ada anemia atau tidak, ada cacingan atau tidak, ada infeksi saluran kencing atau tidak, karena hal itu bisa menyebabkan anak sulit makan. Nah, kalau misalnya dia ternyata tidak ada sakit tersebut, berarti dia sehat. Kalau sehat kemudian anak itu sulit makan, itu biasanya karena asuhan makannya yang nggak benar. Contohnya yang benar ialah kita harus mengajarkan feeding atau aturan makan yang baik. Ini secara singkatnya saja ya. Aturan makan misalnya ya, anak itu kalau sehat, kalau lapar pasti makan. Sebenarnya seperti itu. Kalau dia tidak mau makan, biasanya itu karena pertama mungkin masih kurang. Bisa ada juga orang tua yang misalnya itu memberikan susu dulu atau memberikan ngemil-ngemil dulu ke anak sebelum makan. Sehingga kalau mau makan itu 2 jam sebelum makan sebaiknya jangan dikasih susu atau dikasih ngemil dulu. Sehingga anak makan pada saat kondisi lapar. Yang kedua, makanannya itu harus enak. Enak itu dalam arti anaknya suka.
Dan anak itu punya kecenderungan ya, kalau pertama kali diberikan makan biasa nolak dulu. Itu karena mekanisme tubuhnya. Kita kalau ada makanan baru, kita belum tentu kan langsung nerima, kita masih ngeliat dulu kan, ini bisa kita makan atau tidak ya. Itu jadi kalau misalnya anak itu sekali makan tidak mau, dicoba lagi, bahkan bisa sampai 10 kali dia baru mau, karena ada mekanisme pertahanan dia yang akan menolak dulu. Jadi jangan, orang tua sebaiknya jangan cepat menyerah memberikan makan kepada anak, sehingga oh ini anak ini kalau menyerah kan dia, oh ini nggak bisa makan ini, oh nggak bisa makan itu, sehingga nutrisi yang tubuh anaknya akan tidak optimal ya. Terus kemudian yang ketiga ialah kadang-kadang orang tua ialah memberikan, ini makan nih, anak makan, kemudian sudah dicoba makan cuma berapa suap, akhirnya nggak mau makan. Nah biasanya orang tua itu memberikan susu atau cemilan, karena tadi mikirnya anak ini makannya cuma sedikit, harus ada yang masuk ya. Sebenarnya jangan dibiasakan seperti itu, karena nanti anak akan memilih yang paling mudah, yaitu ngemil aja atau nyusu aja ya. Jadi kalau misalnya dia makan enggak mau ya, sedikit saja, itu misalnya udah setengah jam kita coba akhiri proses makan. 1 jam lagi kita coba lagi ya, supaya dalam pikirannya kalau dia lapar dia harus makan. Jadi orang tua kadang-kadang sering kadang-kadang atau sekali memikirkan bahwa kasihan nih anaknya, kasih susu aja. Jadi akibatnya susunya banyak, makannya sedikit. Jadi itu juga akan mempengaruhi nutrisinya, karena nutrisi dari susu tidak akan sama dengan nutrisi yang didapat dari makan, seperti itu. Baik, ya jadi tadi ada 3 tips yang harus diperhatikan untuk ibu-ibu yang masih memiliki anak yang memang tidak suka makan. Yang pertama, 2 jam sebelum waktunya makan jangan diberikan minum susu atau cemilan-cemilan ya dok. Kemudian yang kedua, anak itu baru mengawali dan tahu ini jenis-jenis makanan dan belum tentu suka. Jadi jangan menyerah, untuk ibu-ibu jangan menyerah memberikan nutrisi kepada anak atau memberikan makan kepada anaknya. Nah itu poin yang bisa diperhatikan ya dok. Ya, melihat kelainan kongenital itu tadi dok, dari keterkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan. Jadi ada pemeriksaan-pemeriksaan harus kita perhatikan pada bayi baru lahir. Mungkin dari orang tua yang ketika pasien dia melahirkan di bidan dan pulang mungkin tidak terdeteksi dengan baik, bisa saja terjadi. Nah jadi hal apa yang harus dilakukan orang tua untuk melakukan pemeriksaan pada bayi baru lahir, sehingga dia tahu, oh ternyata anak saya ada gangguan kelainan atau ada gangguan kongenital pada anak tersebut. Baik, terima kasih. Pada bayi-bayi yang baru lahir itu kan memang orang tua harus diedukasi ya, terutama untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan kelainan bedah. Biasanya pada kasus-kasus yang kelainan bedah yang terkait dengan kelainan kongenital, itu ada yang kita kenal dengan ileus. Jadi ileus itu adalah suatu gangguan pasase organ yang bersaluran atau berongga. Biasanya dia kalau awamnya tuh bahasanya adalah di pencernaan ya, yang paling banyak. Kan di pencernaan itu kan kita, kalau di kelainan bedah itu ada 3 level anatomi yang kita kenal ya. Yang pertama di midgut, terus kemudian di hindgut, kemudian di foregut. Nah biasanya pada bayi-bayi yang baru lahir itu, kelainan-kelainan yang biasanya yang langsung terlihat itu, biasanya yang harus kita waspadai itu adalah buang air besar yang pertama kali. Itu penting sekali. Kalau secara normal harusnya buang air besar itu dia akan keluar kurang dari 24 jam. Kalau misalnya lebih dari 24 jam itu harus kita segera periksakan ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat. Tentunya disertai dengan kelainan-kelainan yang lain. Contohnya seperti misalnya kembung, terus kemudian diikuti dengan muntah. Biasanya dengan kelainan-kelainan kongenital yang terkait dengan bedah itu biasanya yang paling sering itu adalah muntah hijau, terus kemudian sampai dengan muntah yang bercampur dengan kotoran. Itu yang harus kita waspadai. Dan juga biasanya muntah yang menyemprot.
Jadi belum sampai dengan dimasukkan dia sudah menyemprot. Kemudian yang paling penting lagi adalah muntah yang bercampur susu. Kemudian yang salah satunya lagi adalah muntah yang bercampur darah. Jadi itu yang kita harus waspada, Pak Wahyu. Terus kemudian yang terkait dengan kembung, biasanya kalau dia sudah gangguannya di saluran cerna yang di bagian bawah, itu biasanya dia kembung dulu itu tandanya. Jadi pada waktu dia bayi baru lahir, itu kan biasanya sudah ada tanda-tandanya ya. Harusnya orang tua sudah melihat seluruh organ, dari kepala sampai dengan kaki, termasuk genital, kemudian termasuk saluran kerongkongan, kemudian sampai dengan saluran usus sampai dengan anus. Jadi kalau misalnya dia ada kelainan kongenital, biasanya dia tidak terbentuk. Jadi tidak terbentuk itu secara anatomi atau secara visualnya yang paling sering ini ya Pak Wahyu, itu yang paling sering itu biasanya dia tidak punya anus. Biasanya kalau sekarang itu kan dia biasanya lahir di bidan ya, di bidan atau di rumah sakit. Kalau di bidan sekarang kan tidak zamannya lagi kan untuk dicek dengan alat ya, menggunakan alat, tapi kita secara visual atau itu harus melihat ada enggak anusnya. Kalau misalnya tidak ada, berarti ini termasuk kelainan kongenital. Biasanya tanda-tandanya dia kembung, kemudian muntah hijau, kemudian dia biasanya sampai dengan kondisi yang lemah. Itu yang mungkin pesan-pesan untuk orang tua, begitu dia lahir langsung harus dilihat dari kepala sampai dengan kaki. Nah biasanya nanti kalau misalnya sudah terdeteksi, nah itu yang akan masuk ke dalam kelainan bedah anak. Nah salah satunya biasanya yang paling sering itu ya tidak punya saluran di esofagus. Gejalanya biasanya ini dia sampai dengan tidak bisa makan minum, terus kemudian dia muntah, bahkan sampai dengan sesak napas. Mungkin itu Pak Wahyu. Ya, untuk tanda gejala pada anak itu sendiri itu berlangsungnya berapa lama dari dia setelah lahir Bu? Apakah 1 minggu kita harus memperhatikan atau hanya 1 kali 24 jam? Itu tergantung dari kelainannya ya. Karena kelainan di bedah anak itu ada yang kelainan yang sumbatan yang dia fungsional, artinya dia masih punya saluran, tapi dia secara fungsi dia terganggu. Contoh misalnya pada kasus-kasus hisprung ya, jadi hisprung itu kan dia tidak adanya sistem saraf di usus besar, itu biasanya dalam waktu lebih dari 24 jam sudah terlihat tuh tanda-tandanya. Biasanya dia delay mekonium, artinya BAB-nya terlambat, terus kemudian diikuti dengan kembung, terus kemudian muntah. Nah, lain dengan kalau misalnya dia tidak betul-betul tidak punya saluran. Biasanya pada masa kehamilan itu dideteksinya kalau orang awam sekarang bilang itu kembar air. Jadi kalau istilah medisnya itu polihidramnion. Biasanya dia nanti lahir dengan berat badan lahir rendah, terus kemudian dia tidak bisa minum, muntah hijau dan sebagainya. Nah itu yang nanti terkait dengan dia betul-betul buntu secara anatomi. Biasanya yang paling sering itu namanya kelainan saluran di usus halus atau 12 jari, namanya atresia duodenum. Jadi betul-betul dia tidak terbentuk. Biasanya nanti bayi sesuai dengan pasase itu 1 kali 24 jam sudah terlihat. Jadi makanya ini termasuk kasus-kasus yang emergensi. Mungkin itu Pak Wahyu. Baik, melihat tanda gejala yang sudah tadi Dokter Santi jelaskan, mungkin di sini masih ada orang tua yang ingin lebih memahami kembali kalau misalkan ternyata anak saya 1 minggu setelah lahiran atau punya pengalaman keluarga atau tetangga ternyata kembung dan ternyata ada muntah hijau. Nah, hal apa yang harus mereka lakukan? Apakah mereka langsung membawa ke rumah sakit atau kemana seperti itu Bu? Ya, seperti tadi yang saya jelaskan bahwa memang kalau sudah ada, kan ada 3 tuh tandanya Pak Wahyu kalau ada sumbatan. 2 di antara 3 tanda tadi dengan kembung, terus kemudian muntah, tidak bisa buang air besar, itu harus segera diperiksakan ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Karena kenapa? Bisa jadi itu kelainan-kelainan yang memang tidak terbentuk tadi yang saya sampaikan bahwa dia bisa fungsinya yang terganggu atau anatominya yang terganggu. Kalau misalnya anatominya yang terganggu, biasanya nanti dia akan sampai dengan terjadi kegawat daruratan.
Dimana kalau misalnya bayi kita punya waktunya cuma sedikit ya Dokter Buhori ya. Jadi kalau misalnya dia sudah muntah, terus kemudian tidak bisa buang air besar, kembung, maka nanti dia sudah akan mengganggu saluran pernapasan. Itu yang pertama. Kemudian kalau dia muntah terus-menerus, maka nanti dia akan mengganggu fungsi daripada sirkulasi. Dalam hal ini cairan, sehingga nanti bayi yang datang atau anak yang datang itu sudah dalam kondisi terlambat. Jadi memang sebaiknya kalau dari 3 tanda tersebut hanya dua yang ada, itu sebaiknya cepat diperiksakan ke rumah sakit atau puskesmas terdekat, karena bisa jadi itu merupakan kelainan kongenital, sehingga memang perlu disampaikan dan diedukasi bahwa dengan kasus-kasus yang tadi secepatnya memang harus diperiksakan. Mungkin itu Pak Wahyu. Ya, baik. Jika pasien sudah dibawa ke rumah sakit ternyata memang ada gangguan kelainan kongenital, tindakan apa yang biasa dilakukan ya Bu? Apakah setelah dilakukan tindakan tersebut bisa kembali normal untuk pencernaannya, karena pencernaan itu kan mempengaruhi seperti yang Dr. Bukhori jelaskan, nutrisi itu dari saluran pencernaan. Nah, ketika sudah dilakukan tindakan pembedahan, apakah itu bisa normal kembali dan pasien anak ini bisa menyerap kembali nutrisi yang seharusnya dia terima? Mungkin saya jawab dulu ya Dr. Buhori. Mungkin tergantung kelainan kongenitalnya Pak Wahyu, karena kan kelainan kongenital kalau dia seperti dia tidak punya anus, ini saya kasih contoh ya, misalnya dengan malformasi anorektal, itu biasanya tidak berdiri sendiri, biasanya dia kelainan penyertanya itu lebih berat, seperti contoh misalnya tadi ada kelainan jantung, ada kelainan di ginjalnya, pembuluh darah, terus kemudian bahkan sampai dengan saluran makanannya buntu. Jadi makanya kalau misalnya kalau kita lihat bagaimana quality of life-nya setelah pembedahan, itu tergantung dari jenis penyakitnya. Semakin dia kelainan penyertanya semakin banyak, maka quality of life-nya atau kemungkinan dia perburukan atau dia menjadi sembuh seperti sedia kala, itu kemungkinannya pasti ada perhitungannya ya. Contoh misalnya pada kasus-kasus malformasi anorektal atau tidak punya anus itu dengan kasus-kasus yang letak tinggi, artinya letak tinggi itu jadi jarak antara anus dengan usus yang terbawa itu lebih dari 1 cm, itu biasanya yang paling fungsinya yang terganggu dan kemungkinan akan terjadi di masa depannya itu adalah inkontinensnya. Jadi fungsi BAB-nya sedikit banyak pasti akan terganggu. Kenapa? Karena memang secara pembentukan kelainan kongenitalnya dia tidak sampai. Jadi kalau misalnya dari anatomi itu dia pembentukan ototnya itu dia tidak sampai pada anusnya, sehingga pada saat dia melakukan defekasi atau dia melakukan fungsi defekasi itu tidak bisa sempurna 100%. Mungkin nanti ditambahkan oleh Dokter Buhori. Ya gimana Dok, terkait nutrisi pasien untuk pasien yang memang sudah terjadi gangguan kongenital, dilakukan pembedahan dan melalui fase pemulihan, untuk nutrisinya seperti apa Dok kira-kira? Ya, jadi misalnya sudah terjadi seperti itu dan dilakukan tindakan ya, nanti biasanya kan dari bedah anak di rumah sakit yang biasa kami lakukan ialah dari bedah anak, dari bagian anak dan dari gizi ya Dok ya, itu termasuk farmasi kita berkolaborasi ya, berkolaborasi bagaimana supaya anak ini tetap optimal walaupun dengan kelainan tersebut. Jadi kita pikirkan misalnya dia tidak bisa awal-awal masih belum bisa intake secara lewat mulut misalnya, entah lewat selang atau lewat mulut langsung, berarti kita pikirkan nutrisinya harus bisa kita peroleh dari cairan infus gitu. Kalau dan nanti tujuan akhirnya ialah kalau misalnya dia bisa masuk lewat mulut atau lewat selang ya, itu tujuannya seperti itu, mau seperti itu, dan nanti pulangnya harusnya pakai lepas selang ya, lepas selang makan. Jadi nanti kita akan hitung nutrisinya dari karbohidratnya, lemaknya, proteinnya sesuai tidak. Jangan sampai pada saat dirawat kemudian pada saat setelah tindakan itu malah anaknya nanti jatuh ke dalam gizi yang kurang, sehingga nanti kalau gizinya kurang, contohnya nanti albuminnya juga rendah, kemudian otomatis terhadap antibodi terhadap infeksi itu juga sulit terbentuk, sehingga anaknya akan malah jatuh ke dalam kondisi yang ke arah infeksi berat. Itu yang kita khawatirkan. Jadi
di Rumah Sakit Parikesit kita semua berkolaborasi supaya anak yang entah kelainannya apa tadi, misalnya ada di pencernaan bagian atas, di tengah atau di bawah, itu kelainannya apa, apa yang bisa kita lakukan dulu untuk intake-nya. Apakah bisa oral langsung, kita kasih oral, tapi kalau nggak bisa langsung kita kasih lewat infus atau namanya parenteral. Dan kita hitung semuanya nutrisinya supaya dia optimal. Tujuannya selain dia nanti berat badannya tumbuh optimal, juga nutrisi ke otaknya, karena penting juga otak itu butuh nutrisi supaya dia bisa berkembang. Kalau otak tidak dapat nutrisi, perkembangan pasti akan terganggu, seperti itu. Artinya jadi maksudnya Pak Wahyu itu jadi untuk perawatan pasien-pasien dengan kelainan kongenital ataupun stunting itu kita di Parikesit itu dia kolaborasi ya dok ya. Jadi dari gizi, farmasi, kemudian kita lakukan case conference, terus kemudian menentukan bagaimana quality of life atau outcome dari pasien tersebut. Dan tentunya yang paling penting adalah setelah pembedahan itu biasanya yang harus kita kolaborasikan itu adalah bagaimana pasien ini bisa mencapai optimal dengan kasus kelainan tadi menjadi anak yang lebih sehat ya Dokter Buhori ya. Yeah. Jadi lebih sehat, terus kemudian tidak terganggu secara pertumbuhan dan perkembangan, supaya nanti dia menjadi yaitu tadi anak yang bisa diandalkan oleh orang tuanya. Mungkin gitu Pak Wahyu. artinya untuk kasus-kasus tersebut di khususnya Rumah Sakit Parikesit, dokter spesialis bedah anak, dokter anak, nutrition itu berkolaborasi melakukan case conference sehingga pasien yang mengalami kasus tersebut ketika pulang tetap mendapatkan informasi dan edukasi nutrisi sampai dengan lanjutannya Bu ya, termasuk kontrol kembali ke rumah sakit Bu ya. Ya. Sebenarnya juga memang mungkin pengaruhnya fisiologi ya dok ya. Kalau pada bayi itu dan anak itu memang berbeda. Jadi beda dengan orang dewasa secara fisiologi, karena pada anak-anak mungkin nanti Dokter Buhori tambahkan, pada anak-anak itu semakin dia kecil maka resiko terjadinya komplikasi itu semakin besar. Jadi mungkin secara prenatalnya misalnya dia lahir dengan prematur, terus kemudian umur kehamilan tidak cukup bulan, itu jadi menambah resiko angka kesakitan dan angka kematian itu menjadi lebih tinggi. Tapi kita berupaya untuk supaya bayi dan anak ini bisa sehat dan sembuh seperti sedia kala. Mungkin Dokter Buhori bisa tambahkan. Ya, jadi dia ada kelainan ya pencernaan, kemudian dioperasi. Nah, ada namanya komorbidnya. Komorbid itu mungkin penyakit penyertanya. Jadi dia ada faktor risiko yang mungkin akan memperberat sakitnya. Itu yang misalnya tadi kata Dokter Santiri ini, bahwa ada bisa prematur, kemudian berat lahir rendah, ada riwayat infeksi kongenital, itu akan dibanding anak yang tidak tampak itu akan beda ya. Jadi hasilnya akan lebih mungkin lama rawat inapnya, karena kita sambil memperbaikin nutrisinya, juga ada faktor risiko yang mengikutin seperti contohnya infeksi. Pada anak yang prematur, anak yang berat lahir rendah mudah terjadi infeksi ya, termasuk rawan sekali dia terjadi sakit ya. Kemudian akses yang akan kita berikan pada dia bisa kadang-kadang mengalami gangguan. Misalnya kita memberikan nutrisi tadi secara infus, ternyata aksesnya terganggu. Tapi kita yang tadi saya bilang bahwa setiap pasien yang akan kita rawat ya di Rumah Sakit Parikesit itu akan kita optimalkan semuanya, baik dari nutrisinya, kemudian dari infeksinya, kemudian dari atas ke bawah, dari otaknya, dari jantungnya, dari pencernaannya, parunya, sehingga dia optimal. Kenapa harus optimal? Supaya penyembuhannya lebih cepat ya. Kemudian nanti dia keluar dari rumah sakit, selain tidak lama keluar dari rumah sakit, juga tumbuh kembangnya optimal. Karena kita tahu aja kalau misalnya anak itu lagi sakit, biasanya kan dia malas bergerak, malah tidak bisa distimulasi. Akibatnya apa? Perkembangan yang akan terganggu, karena perkembangan itu butuh stimulasi. Kalau stimulasinya kurang,
itu akan mengganggu perkembangan. Nah, jadi kita juga di parikesit itu juga ada fisioterapi juga, Dok ya. Jadi kita akan simulasi, walaupun dia dirawat, kalau misalnya kita melihat anak ini sudah bisa di fisioterapi, kita akan fisioterapi. Sehingga semuanya kita pikirkan dari pertumbuhan, perkembangannya, nutrisi, infeksinya, seperti itu. Luar biasa ya, Dok. Ya, tadi mungkin sedikit Bu, ke tata laksana apa yang harus dilakukan ketika misalkan di rumah ibu melihat anaknya ada kembung, apakah dikompres ataukah asinya di stop dulu sambil si ibu ini akan membawa anaknya ke vaskes atau ke rumah sakit terdekat. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Jadi kalau misalnya ibu yang menemukan bayinya itu kembung, namanya juga kembung ya. Jadi kan dia tidak bisa lewat udara sama cairan. Kemungkinan bisa sumbatannya itu bisa sebagian atau total. Jadi kalau misalnya sudah kembung, apalagi disertai dengan muntah, apalagi disertai dengan demam, maka harus di stop ASI-nya. Di stop ASI, tapi jangan didiamkan, langsung dibawa ke rumah sakit atau ke puskesmas dekat. Berarti kemungkinan besar dia tidak bisa teratasi dengan harus dikeluarkan kembungnya. Dalam hal ini kalau di puskesmas terdekat yang rawat inap atau rumah sakit, contohnya rumah sakit Parikesit, maka dia harus ditangani kembungnya. Dalam hal ini kita akan menyetop makanan dan minumannya, terus kemudian sambil mencari penyebab. Kalau misalnya dia ada kekurangan cairan, kita berikan cairan. Kalau memang dia tidak bisa makan minum dan kembungnya makin berat, maka kita lakukan pemasangan, salah satunya adalah dengan selang supaya nanti udaranya bisa dikeluarkan. Mungkin itu Pak Wahyu. Ya, baik. Dan jangan dipijit-pijit ya, Dok. Iya, betul, ya. betul. Ya biasanya itu dipijat-pijat, Dok, ya. Tapi benar loh ini Pak Wahyu. Ya. Jadi waktu kita di Bedah Anak itu sering juga, bukan sering ya, tapi ada yang sampai begitu kembung itu orang tua nih wajib tahu nih kalau dia akibat dari pijat itu akibatnya apa, apalagi terutama pada bayi ya. Karena kalau pijat itu bahkan ada yang sampai dengan volvulus ya. Jadi volvulus itu terjadi puntiran karena kita kan nggak tahu nih pijatnya seberapa kuat, seberapa besar. Kemudian akhirnya akan mengganggu sirkulasi ususnya sehingga ususnya itu menjadi mati. Dan itu mengakibatkan sampai dengan perburukan bayinya, bahkan sampai dengan harus dipotong ususnya Pak Wahyu. Jadi ini betul katanya Dokter Buhari tadi, ini harus menjadi perhatian kita khusus. Mungkin itu Pak Wahyu. Ya. Baik ya, itu poin pentingnya, jangan dipijat ketika anak Bapak Ibu di rumah sedang kembung besar. Oke. Ya, sangat luar biasa tadi materi dari Dr. Santi, informasi yang disampaikan, dan Dr. Bukhari. Mungkin kita ke sesi diskusi dan tanya jawab. Untuk Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini, saya izinkan jika ada yang ingin bertanya, boleh angkat tangan. Ya, baik, boleh dibantu panitia. Boleh izin untuk memperkenalkan nama dan dari mana asalnya Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dokter. Sore. Saya Rama, asal dari Samarinda. Yang ingin saya tanyakan tuh terkait ini dok, kelainan kasus kongenital pada anak yang dioperasi dok, sehingga dibutuhkan untuk pemakaian kantuk kolostomi. Yang saya ingin pertanyakan dok, apakah dia memakai kantung itu sampai dewasa atau memang nanti ada harapan untuk kedepannya dia dibuatkan kayak anus buatan itu dok. Itu saja yang saya ingin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, baik, terima kasih. Cukup jelas dok? Cukup jelas. Silakan dok. Terima kasih ya tadi dari Mas siapa? Rahman. Oke. Berarti ini terkait dengan malformasi anorektal atau tidak punya anus ya. Jadi memang pada kasus-kasus yang dia dibuatkan kolostomi itu bersifat sementara Mas Rahman, untuk kasus-kasus dengan yang tidak punya anus. Jadi memang pada bedah anak itu bersifat sementara. Nanti setelah dibuatkan kolostomi itu kan sifatnya untuk diversi ya. Jadi diversi itu mengeluarkan feses.
Nah, mengeluarkan feses itu kan dalam waktu 1 kali 24 jam itu kan harus dikeluarkan ya Mas. Karena kalau begitu dia lebih dari 24 jam maka terjadi resiko kebocoran usus itu kalau kita tidak segera keluarkan itu sangat besar. Nah, biasanya nanti untuk tahapan operasi selanjutnya itu dari bedah anak itu tergantung dari malformasi anorektalnya. Tapi berdasarkan standar dan prosedur itu di usia 3 sampai 4 bulan setelah operasi kolostomi. Jadi nanti setelah itu kita buatkan anus dulu, terus kemudian nanti setelah dibuatkan anus itu nanti dia sudah efektif, anusnya itu biasanya nanti setelah dibuatkan anus, operasi kedua dengan selang usia dari selang operasi pertama itu 4 sampai 6 bulan. Terus kemudian kita lakukan operasi pembuatan anus, setelah itu kita dilatasi supaya anusnya berfungsi. Setelah itu 3 bulan setelah itu baru kita tutup Mas. Jadi kita tutup kolostominya. Jadi mudah-mudahan bisa berfungsi dengan baik dan tidak sampai dengan dewasa. Seperti itu. Mungkin itu Mas, ada yang mungkin disampaikan? Kan saya kan kerja di rumah sakit tuh dok. Iya dok, iya. Jadi ceritanya tuh seperti dokter bilang kan kemungkinan besar kan bisa tuh dok dibuatkan anus. Baik. Nah untuk kasus-kasus yang udah dewasa tuh dok, penyebabnya apa ya dok? Sehingga sampai dewasa tetap memakai kantung itu dok? Kalau misalnya sampai dewasa kan sebenarnya kita lakukan kolostomi itu kan penyebabnya bisa 2 ya Mas Rahman. Jadi bisa penyebab kelainan didapat, mungkin pada kasus-kasus infeksi, kemudian kasus-kasus dengan fistel. Jadi fistel itu karena infeksi juga sih sebenarnya, jadi dia mempunyai hubungan dengan rongga saluran yang lain, sehingga kalau misalnya tidak dilakukan kolostomi nanti dia akan berakibat tambah infeksinya menjadi berat. Tapi kalau pada kasus-kasus kelainan kongenital itu biasanya kita bisa ditutup, artinya tidak menunggu sampai dengan usia dewasa. Tapi kalau pada kasus-kasus dewasa itu biasanya yang paling sering juga kasus trauma. Jadi kasus trauma itu misalnya nih dia kecelakaan ya kan, kalau dia kecelakaan terjadi ruptur itu robek pada anus atau robek pada ususnya sehingga diperlukan pembuatan kolostomi, tapi mungkin untuk penutupannya belum optimal sehingga dia masih perlu waktu. Mungkin seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada orang dewasa biasanya dilakukan kolostomi pada kasus-kasus keganasan. Contoh misalnya pada tumor pada usus besar, tumor rektum. Nah, itu kan sifatnya bahkan bisa sampai dengan permanen, Mas. Mungkin itu ya jawabannya ya. Iya benar, Dok. Iya, terima kasih. Nggih. Ya. Ya, gimana Mas Rahman? Cukup jelas ya. Ya. Jelas. Baik. Untuk Bapak Ibu ada yang ingin bertanya kembali? Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terkait pada bayi baru lahir, apa yang bisa dilihat terkait kelainan bawaannya dok? Terus bagaimana deteksinya? Ya. Dari siapa? Dari Rahmat dari PT Optalindo. PT Kaliko. PT Optalindo. Jakarta. Oh ya. Ya, gimana dok? Izin Pertanyaan bagus ya. Ya. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Jadi kalau pada bayi yang lahir seperti yang saya tadi bilang, bahwa yang harus kita deteksi dini pada waktu dia lahir itu dari kepala sampai kaki, Pak. Jadi kalau dari kepala biasanya yang paling sering terjadi itu kan kelainan kongenital seperti hidrosepalus, yang kepalanya besar dan isinya cairan. Terus kemudian salah satu contoh itu, terus kemudian kalau terkait dengan bedah anak biasanya dia tidak bisa minum, dia muntah terus. Kemungkinan besar dia ada gangguan, salah satunya itu atresia. Jadi atresia itu pada esofagus yang paling sering. Jadi esofagus itu bahasa awamnya itu kerongkongan. Jadi dia tidak terbentuk. Kenapa dia bisa tidak terbentuk? Nanti tentunya kaitannya dengan proses pembentukan organ di trimester 1 biasanya. Nanti mungkin Dokter Buhori bisa menambahkan. Nah, kalau misalnya dia ada kelainan kongenital itu, maka secepatnya harus diperiksakan ke dokter atau kalau misalnya jauh mungkin dari dokter bedah anak, puskesmas yang terdekat dan rumah sakit yang terdekat. Bagaimana deteksi dininya? Sebenarnya deteksi dini itu
pada waktu prenatal bisa ya Mas. Jadi pada waktu prenatal, pada waktu antenatal care misalnya dengan pemeriksaan kehamilan rutin. Salah satu contoh misalnya dengan USG atau pemeriksaan, bahkan pemeriksaan salah satu sampel itu cairan amnion pada kasus-kasus kalau di bedah anak tuh yang paling sering itu gastroskisis. Mungkin Bapak pernah dengar ya, gastroskisis tuh dia ususnya terburai. Jadi dia tidak terbentuk selaput kantong pada perutnya karena dia terganggu pada saat pembentukannya. Nah, itu sebenarnya deteksi dininya bisa pada saat itu. Nah, tentunya nanti pesan-pesan kepada calon ibu hamil, terus kemudian pada ibu-ibu yang baru melahirkan, tentunya screening itu yang harus diperbanyak lah, istilahnya seperti itu. Mungkin itu Mas. Terima kasih. Gimana Mas? Dr. Buhori Jelas ada ya? tambahan? Ya. Jadi untuk deteksi ya, tadi udah benar dari prenatal udah bisa kelihatan sebenarnya, baik dari hidrosefalus itu, kemudian kelainan jantung itu bisa. Tapi memang ada yang baru bisa kita lihat setelah lahir. Misalnya tadi anus ya, tidak ada anus. Jadi intinya sih sebenarnya kapan sih kita periksa? Ya setiap saat kalau misalnya ada menemukan sesuatu yang enggak sesuai, itu ya diperiksakan. Tadi diperiksakan dari atas sampai kaki. Sebenarnya bayi lahir itu sudah diperiksakan ya, dari atas sampai kaki. Nah itu nanti kita nemu apa? Misalnya tidak sesuai, lingkar kepala yang besar, mungkin hidrosefalus. Kemudian ada kelainan jantung, misalnya ada suara jantung yang tidak normal. Kadang itu baru bisa kedengar di usia hari ketiga. Jadi misalnya ada bayi yang pada saat diperiksa lahir jantungnya normal, nanti baru ketahuannya di hari ketiga karena ada mekanisme fisiologis yang menyebabkan baru bisa terdengar suara jantung yang tidak normal itu di hari ketiga ya. Kemudian termasuk kelainan tidak ada anus, ususnya seperti apa, genital atau kelaminnya seperti apa, itu semuanya harus diperiksa. Dan kalau misalnya orang tua yang menemukan ya syukur-syukur ya, misalnya tenaga kesehatan pasti akan periksa. Kadang baru bisa ketahuan di rumah, bisa juga setelah pulang. Jadi semua pihak sih yang bisa memeriksa itu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang tidak sesuai normalnya, itu diperiksakan saja ya. Apakah itu nanti ternyata tidak apa-apa, berarti ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang ini benar-benar ada kelainan nih, mungkin ada pemeriksaan lanjutan yang membuktikan bahwa itu ada kelainan atau tidaknya. Seperti itu sih. Jadi kapan saja, di mana saja, siapa saja tuh bisa ya. Hanya saja nanti yang lebih expert atau yang lebih ahli ya pasti dokter ya, dokter yang lebih tahu periksa, dokter anak atau dokter bedah anak atau dokter yang lainnya. Begitu. Ya, mungkin saya tambahkan ya. Jadi ada juga Mas yang sesaat setelah lahir, atau tadi yang saya sampaikan kan, kalau misalnya dia punya anus, tapi ternyata setelah 24 jam dia itu late meconium, artinya BAB-nya kok lebih dari 24 jam. Terus kemudian setelah 2 hari kok makin kembung. Nah itu tuh harus mulai kita perhatiannya lebih khusus. Berarti ini kemungkinan ada kelainan-kelainan tadi. Apalagi tadi dari 3 itu ada 2 aspek tadi, yang kembung muntah, kemudian dia tetap BAB tapi kok ada kembung. Nah itu kita harus sudah berpikir kemungkinan ada kelainan ini. Nah secepatnya itu harus diperiksakan. Mungkin itu yang saya tambahkan. Ya, cukup jelas ya Pak. Ya, selanjutnya tadi kakaknya boleh izin perkenalkan nama dulu Kak. Selamat sore sebelumnya, dokter. Perkenalkan nama saya Putri dari Sungai Dama. Ya, jadi tadi mendengar penjelasan dokter bahwa deteksi dini ini bisa dilihat dari dalam kandungan begitu ya, bahwa ada kelainan sesuatu. Lalu apa yang bisa ibu lakukan saat masih mengandung dan mengetahui anaknya di dalam kandungan tersebut memiliki suatu kelainan tertentu? Terima kasih. Ya, saya akan coba menjawab ya. Jadi tadi benar ya, bisa di salah satu, artinya gini, deteksi dini paling awal ialah dari dalam kandungan. Mau tahu apakah ada kelainan atau tidaknya, itu sebenarnya ya tadi harus antenatal care. Jadi diperiksakan kehamilannya. Yang lebih baik memang periksanya ke dokter spesialis kandungan, karena apa? Ada fasilitas USG ya. USG kan ada yang 3 dimensi, ada 4 dimensi. 4 dimensi lebih kelihatan lagi yang ada kelainannya atau tidak. Jadi
Apakah harus 4 dimensi? Enggak juga, misalnya 3 dimensi ya bisa juga ya. Jadi pentingnya antenatal care ini lebih tahu, misalnya lebih pasnya dokter kandungannya ya, itu tiap berapa bulan sekali dia harus periksa. Karena misalnya sekarang baik normal, kan perkembangan dalam kandungan itu dari yang kecil besar terbentuk ini itu kan ada tahapannya. Nah, kelainan itu kan bisa terjadi pada tahap-tahap tertentu. Trimester 1 bisa, trimester 2 bisa, trimester ketiga bisa. Jadi biasanya trimester 1 tuh tiap bulan sekali periksanya, sampai trimester 2, nanti di trimester 3 tiap 2 minggu sekali, bisa seperti itu. Jadi supaya apa? Pada saat tiap-tiap tahap semester itu pembentukan kan terjadi tadi ya. Itu kita bisa mengetahui apakah ada suatu kelainan atau tidaknya. Nah, misalnya sampai lahir sampai terakhir melahirkan pun dia normal saja, tidak ditemukan kelainan. Terus pas lahir ada ketemuan kelainan, bisa saja terjadi seperti itu. Karena itu tadi keterbatasannya posisinya bayinya pada saat dilakukan USG, atau misalnya baru bisa terlihatnya baru ada suatu, kan dia tuh USG tuh butuh cairan ketubannya supaya dia bisa kelihatan jelas. Nanti cairan ketubannya sedikit atau nggak ada tuh biasanya susah kelihatannya. Jadi ada kelainan-kelainan kongenital yang mungkin tidak bisa terdeteksi. Nah, kalau misalnya pada saat prenatal tidak terdeteksi, terus ketemunya setelah lahir, ya bisa saja terjadi. Dan apakah itu lambat? Ya jadi juga, karena memang sebelum melahirkan itu mungkin sudah dilakukan tapi tidak kelihatan seperti itu. Dok, jika misalnya di usia kandungan trimester ketiganya sudah terlihat terdapat gangguan gitu ya di janinnya, apa yang mesti dilakukan setelah pemeriksaan lanjut dan lain sebagainya? Kemungkinannya apa saja? Ya, jadi tergantung kelainannya apa. Ya, misalnya ada kelainan jantung. Jadi atau kelainan lain lah ya. Ada kelainan. Jadi nanti pada saat lahir itu akan dipersiapkan timnya biasanya. Timnya lebih dikasih, jadi dokter anak, dokter kandungan, tim yang menyambut bayinya itu akan akan lahir bayi yang kemungkinan itu masih kemungkinan juga ya. Kemungkinan akan ada kelainan seperti ini. Jadi kita sudah mempersiapkan, misalnya ada hidrosepalus, nanti dia takutnya ada gangguan napasnya apa segalanya, itu kita udah nyiapkan segala persiapan untuk menyambut bayinya. Nah, nanti tindakan tata laksana berikutnya untuk hidrosepalusnya misalnya atau kelainan yang lainnya itu nanti tergantung bidang-bidangnya. Misalnya di hidrosepalus nanti kita kerjasama anak dengan bedah saraf, nanti tindakannya dari bedah saraf apa. Kemudian ke bedah anak, misalnya ada tadi kelainan misalnya gastroskisis, itu ususnya teburai, jadi nggak ada ususnya itu nggak di dalam perut kan, dinding perut, dia teburai, itu nanti kerjasama dengan bedah anak. Jadi tergantung kasusnya, nanti berkoordinasi atau berkolaborasi dengan bidang bedah anak tersebut atau bedah saraf dan lain-lainnya ya, seperti itu. Mungkin saya tambahkan dikit ya Pak Wahyu. Jadi memang apa yang harus dilakukan tentunya nanti kita akan kolaborasi dengan dokternya ya. Kalau contoh misalnya dokter SPOG, kan dia kan sudah mendeteksi nih di antenatal care. Nah, apa yang harus dipersiapkan? Nah, kita harus persiapkan nih persalinannya bisa normal atau dia harus per abdominal, artinya operasi. Nah, kalau sudah operasi berarti kan kita harus rujuk ke rumah sakit kan, sesuai tadi yang disampaikan Dokter Buhori, tergantung penyakitnya. Biasanya yang paling banyak memang kelainan-kelainan yang terkait tadi, kelainan-kelainan terkait dengan cerebral. Salah satu contoh misalnya hidrosepalus. Kalau bedah anak tuh yang paling sering itu biasanya dia gastroskisis, usus terburai, atau omfalokel yang paling sering terbanyak. Jadi nanti begitu dia nanti dirujuk ke rumah sakit, kita sudah siapkan tuh, dia nggak bisa berarti ini persalinannya normal. Jadi dia harus persalinannya dia harus dengan operasi dan tim nanti tentunya yang akan dampingi. Mungkin itu tambahannya. Jelas Ibu ya. Ada lagi Bapak Ibu? Ya. Boleh kakak yang cowok dulu.
pencegahan pada anak-anak yang lahir dengan penyakit kongenital. Dan kalau misalnya mengalami dan sampai harus dioperasi, kira-kira bisa sembuh total nggak ya dok? Atau kedepannya ini gimana ya anak itu? Gitu. Tumbuh kembang dan sebagainya gitu. Jelas kak dok. Yang pertama tadi ini tadi ya, sebagai suami. Ya kalau maksudnya kan ini kan penyakit yang diturunkan. Yang diturunkan genetik benar. Saya sebagai suami kan sehat, tidak. Ya. Saya tidak ada penyakit lain. Pasangan juga sehat. Nah kira-kira anak saya sih ada kemungkinan mengalami penyakit kongenital atau enggak? Ya. Apakah ada suatu pemeriksaan yang mungkin saya harus lakukan atau pasangan saya harus lakukan? Ya, ya dok. Ya. Jadi saya akan mencoba jawabnya. Untuk misalnya orang tuanya merasa sehat nih ya, tidak ada kelainan, apakah anaknya bisa terjadi kelainan kongenital? Masih bisa. Kalau misal, tapi tergantung juga sih kelainannya apa dulu, ya. Misalnya orang tuanya ada mungkin sehat tapi dia membawa sifatnya bisa, ya. Tidak sakit pada dia, namanya karir ya, karir. Jadi misalnya bapak karir membawa sifatnya tapi nggak sakit. Nah, yang istrinya juga karir nggak sakit tapi bawa sifatnya. Anaknya misalnya ada berapa anak, nanti mungkin salah satunya atau duanya kena sakitnya, bisa seperti itu. Jadi kelainan kongenital itu memang diturunkan, ya. Tapi misalnya kok aku sehat aja, istriku sehat, tapi kok anakku ada kelainan ini, ya bisa terjadi karena bisa aja ada karir itu. Jadi tidak nampak di secara fisiknya tapi membawa sifatnya, itu bisa terjadi. Nah, jadi tapi tergantung juga kelainan kongenitalnya seperti apa ya. Terus dia ada gangguan nggak? Kelainan kongenital belum tentu dari genetik ya dok ya. Misalnya gangguan pembentukannya pada saat hamil pak. Misalnya dia selama hamil trimester pertama dia tidak minum vitamin, sehingga misalnya contohnya asam folat apa. Jadi di sini nanti ada benjolan di sininya ya. Atau gangguan dari sarafnya itu karena anaknya tidak minum vitamin ya, atau ada celah bibir sumbing ya, orang bilang sumbing, itu termasuk orang tuanya bisa aja nggak ada kelainan, tapi karena misalnya waktu trimester pertama dia harusnya minum atau selama kehamilan harusnya minum vitamin asam folat ya, vitamin multivitamin lainnya, tapi dia tidak minum, bisa saja terjadi. Jadi ada memang kelainan diturunkan secara genetik membawa sifatnya, meskipun dia tidak sakit tapi karir nanti anaknya sakit, atau juga didapat misalnya karena ada gangguan selama pembentukannya, dia tadi kurang multivitamin, kurang nutrisi selama hamilan, sakit pada saat hamil, itu bisa menyebabkan kelainan kongenital. Terus yang kedua tentang jika ya pembedahan. Ya, tadi yang pertanyaan kedua terkait dengan kalau misalnya dilakukan pembedahan ya Pak Ken ya, kalau misalnya dilakukan pembedahan tergantung dari penyakit kelainan kongenitalnya. Jadi kalau kelainan kongenital bentuk itu tergantung lagi ya. Tadi salah satu contoh misalnya dengan dia tidak punya anus atau misalnya dia tidak punya saluran kerongkongan. Kalau dia atresia, itu namanya atresia esofagus ya. Nanti tergantung kalau misalnya dia jarak antara yang kerongkongan yang atas sama yang bawah itu kurang dari 1 cm, itu kan berarti bisa disambung ya. Jadi insya Allah dia bisa sembuh seperti sedia kala tanpa komplikasi. Tapi kalau misalnya dia jauh, artinya lebih dari 1 cm, maka pilihannya dia dibuatkan saluran kerongkongan sementara, namanya esofagostomi, dan saluran untuk nutrisi sementara, namanya gastrostomi. Nah tentunya setelah itu akan ada pembedahan lagi untuk kita buatkan saluran pengganti saluran kerongkongan. Namanya pembedahannya itu adalah transposisi kolon. Nah tentunya kalau misalnya kita bertanya apakah dia bisa sembuh seperti sedia kala, tentunya banyak faktor nanti yang akan mempengaruhi. Salah satu misalnya faktor yang komorbid, kelainan penyerta, itu yang nanti akan mempengaruhi terhadap outcome. Mungkin bisa menjawab ya Pak Ken ya. Terima kasih. Ya, gimana Pak Ken? Ya baik. Ya izin dok, sebenarnya kayaknya masih banyak yang bertanya, namun karena keterbatasan waktu,
Kita cukup sampai di sini. Mungkin sedikit closing dari dokter terkait apa yang harus diperhatikan dari deteksi dini untuk kelainan kongenital itu sendiri, dok. Ya mungkin dari saya dulu ya. Jadi pesan-pesannya kepada orang tua. Jadi pada saat kita menentukan atau dengan cara screening deteksi dini kelainan kongenital itu sebaiknya dilakukan secara dini. Baik itu mempersiapkan dari sebelum kehamilan, pada saat kehamilan, terus kemudian setelah kehamilan, artinya kelahiran. Nah, pada kasus-kasus kelainan kongenital khususnya pada bedah anak itu biasanya terdeteksi bisa pada saat kelahiran, pada saat dia masa kehamilan, maka segera secepatnya memeriksakan kepada rumah sakit atau puskesmas supaya nanti bisa dideteksi secara langsung dan ditangani segera. Karena kalau terkait dengan kasus-kasus kelainan kongenital bedah anak itu biasanya kalau sudah terlambat maka resiko kematiannya akan tinggi. Mungkin itu dari saya. Baik, dari Dokter Bukhari terkait tumbuh kembang anak yang harus diperhatikan oleh orang tua, dok. Ya, untuk tumbuh kembang anak yang penting ialah screening ya. Screening dari berat badan, tinggi badan ya, perkembangannya apakah sesuai usia atau tidak. Kemudian setelah screening bila menemukan ada kelainan atau dari pertumbuhan perkembangan, kita akan ada intervensinya. Semakin screening dini, intervensi dini, outcome-nya akan lebih baik. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Dokter Santi dan Dokter Bukhari. Mungkin sebelum kita tutup, izin untuk yang tadi bertanya boleh ke atas panggung. Kita sedikit ada cindera mata dari pemateri. Boleh teman-teman panitia yang tadi bertanya boleh naik ke atas panggung. Pak Ken, boleh? Bu Nurul, mungkin bisa sama yang merchandise dari rumah sakit ya. Tadi ada 4 orang. Yang bertanya, ya. Ya, kakaknya boleh ke depan. 2 lagi tadi. Ada 2 orang lagi tadi. Nah, ya ini. 1 lagi yang dari Jakarta tadi. Bapaknya yang dari Jakarta. Ya, baik. Dokter Nurul, hadiahnya? Oh ya. Iya. Mungkin dari Dokter Nurul boleh diberikan hadiahnya, dok. Silakan Dokter Nurul. Ini mungkin untuk Bapak Ibu yang masih penasaran dan ingin ada yang disampaikan, silakan datang ke rumah sakit kami, Rumah Sakit Parikesit Tenggarong yang berada di Tenggarong seberang di Jalan Ratu Agung nomor 1. Silakan konsultasi kepada dokter-dokter spesialis kami yang ada di sana. Dokter Bukhari dulu. Ya. Satu lagi, dok. Sudah. Oke, baik, boleh ke tengah kita foto bersama. Sini aja, depan aja, di depan. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Silakan kembali. Ya, mari. Ya, terima kasih. Ya, baik, saya ucapkan sekali lagi. Oh ya, Dokter Nurul boleh penyerahan cindera mata untuk pemateri. Dari rumah sakit.
Ya, jadi ini 2 hadiah dikhususkan untuk pemateri yang kedua Dr. Bukhari dan saya selaku moderator. Hadiah ini dipersembahkan dari Kolegium Bedah Anak Dr. Santirini karena kita memperingati Hari Bedah Anak Nasional, Dok ya. Ya. Foto bersama. Oke, terima kasih. Oh, teman-teman dari rumah sakit silakan ke depan, kita foto bersama. Ayo. Ayo kakak, Kak Eva, boleh? Teman-teman tim mendukung boleh ke depan. Teman-teman PKRS, AMP TV, boleh? Ayo, oke. Duduk di bawah boleh. Muat nggak di bawah boleh. Oke, ayo sebagian di bawah. Ya, oke. Baik, terima kasih. Ya, ini hari ya, dengan ini berakhirnya talk show kita pada sore hari ini. Kami dari teman-teman Rumah Sakit Haji Muhammad Parkesit mohon maaf jika ada salah kata. Saya selaku moderator Wahyu mohon undur diri. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di tahun depan.